Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya baik, terima kasih Ibda Ines dan selamat sore pemirsa. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas pada sore hari ini menjelang jam berbuka puasa dan juga bersamaan dengan jam pulang perkantoran. Jika dapat saya gambarkan secara umum memang masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Lenteng Agung pada sore hari ini memang cukup padat dikarenakan terdapatnya titik pertemuan arus kendaraan. Selain itu juga banyaknya para pelanggar yang melawan arus, terutama pengendara sepeda motor yang terjadi di persimpangan tempat saya melaporkan saat ini. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti rambu lalu lintas yang ada agar terciptanya ketertiban berlalu lintas kita. Arah sebaliknya dari yang akan menuju Kalibata maupun yang akan berarah Kemang, menurut pantauan tim kami di lapangan, kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Mengingat cukup banyak area ruko di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Sementara untuk kepadatan juga terjadi untuk kendaraan dari arah Kemang yang akan menuju ke arah Lenteng Agung. Terdapat antrian kendaraan di sana berkisar 4 hingga 7 kendaraan ke belakang. Kepadatan tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan volume arus kendaraan juga terjadi dikarenakan mengingat di persimpangan ini cukup dekat dengan pasar tradisional, banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan dan juga para penyeberang jalan yang berlalu lalang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan dan juga tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana pun juga terdapat hak para pengguna jalan lainnya. Selain itu juga seperti yang saya jelaskan di awal, memang para pelanggar di kawasan ini cukup banyak, terutama pengendara sepeda motor yang berusaha untuk melawan arus dan juga tidak menggunakan helm. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan tertib lalu lintas dimanapun Anda berada. Ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga petugas kepolisian selepas dari selesainya operasi keselamatan yang telah usai pada tanggal 17 lalu, saat ini masih melakukan kegiatan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga operasi ketupat berlangsung pada tanggal 4 April mendatang demi terciptanya keamanan dan juga kelancaran maupun ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terkait dari itu juga kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi ketupat 2024. Kegiatan tersebut untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, operasi ketupat 2024 akan berlangsung kurang lebih selama 13 hari, mulai dari 4 April hingga 16 April mendatang. Sebanyak 5.784 pos pengamanan untuk memberikan pelayanan pada jalur mudik Lebaran 2024. Meski demikian, sebelum ataupun sesudah operasi tersebut, pihak kepolisian juga turut menyiapkan kegiatan rutin yang ditingkatkan demi menjaga kelancaran dan kenyamanan arus mudik dan balik mendatang.
Untuk mudik kali ini kita mempersiapkan strategi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan, termasuk sebelumnya didahului dengan survei khususnya di jalur yang dimulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur untuk mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki, mulai dari jalur-jalur yang terjadi kerusakan maupun jalur-jalur yang perlu ditambah dengan tanda-tanda ataupun marka jalan, termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi rawan laka. Kita juga mengevaluasi buffer zone, khususnya yang akan masuk wilayah penyeberangan ke arah Merak, karena juga ini biasanya potensi terjadi kepadatan sehingga masyarakat mau tidak mau harus menunggu beberapa jam untuk masuk Merak. Tentunya buffer zone juga menjadi evaluasi kami, baik yang mengarah Merak ataupun sebaliknya, dan juga yang ke Tapang Gilimanuk dan sebaliknya. Jadi ini menjadi bagian yang kita persiapkan agar mudik tahun 2024 ini betul-betul bisa berjalan aman dan lancar. Dalam mempersiapkan kelancaran arus mudik Lebaran 2024, berikut cuplikan wawancara Ibda Almira Sabira bersama Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Aan Suhanan. Pemirsa Polri TV, data dari Kementerian Perhubungan diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun 2024 ini. Berbagai skema juga akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia demi perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pemudik. Lantas seperti apa skema yang akan diberlakukan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Apa kabar, Jenderal? Tetap semangat, Jenderal, di puasa ini walaupun di luar sana cuaca kadang panas dan juga hujan. Jenderal, ini bagaimana kesiapan Polri dalam mudik dan juga nanti arus balik tahun ini, Jenderal? Ya, betul, tadi animo masyarakat cukup tinggi ya. Ada 193,6 juta yang akan melakukan perjalanan mudik. Tentu kita sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Sudah jauh-jauh hari, sudah 2 bulan yang lalu kita mulai melaksanakan survei jalur ya. Kita mengecek kesiapan jalur, baik itu di tol, di arteri ya, Trans Jawa sampai dengan arteri utara, selatan, tengah, itu bisa kita survei dan kesiapannya sesuai dengan hasil survei 95 mantap, tingkat kemantapannya. Artinya cukup baik ya. Kemudian kita juga melakukan mengecek kesiapan personil, ya, material, sampai kita melakukan simulasi tactical program, simulasi di ruang sosial tertentu, sehingga kita bisa menemukan skema-skema apa yang akan kita lakukan pada arus mudik tahun 2024 ini. Ini kalau tidak salah tanggal 5 April nanti ya, Jenderal, mulai diberlakukan. Dan apa saja yang akan dilakukan? Apakah nanti akan ada kontraflow ataupun ganjil genap? Silakan, Jenderal. Betul, jadi setelah kita survei, kita menentukan skema ataupun cara bertindak ya, mulai dari pembatasan angkutan barang, ini untuk mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan ya. Kemudian melakukan pembatasan mobilisasi kendaraan dengan penerapan ganjil genap ya. Kemudian kita juga menambah kapasitas jalan, melakukan kontraflow mulai dari 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur di penggal jalan tertentu. Kemudian kita juga akan melaksanakan skema one way dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 di Kali Kangkung ya. Begitu juga sebaliknya ya pada saat arus balik ya. Kemudian kita juga akan melakukan delaying system untuk kendaraan yang mengarah ke pelabuhan. Artinya ketika pelabuhan ini sudah kapasitasnya sudah overload ya, kita akan melakukan delaying system, kita masukkan kendaraan ke buffer zone yang sudah kita siapkan. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan surat keputusan bersama antara Korlantas, Bina Marga, kemudian Dirjen Hubdat, itu mulai tanggal 5 kita akan berlakukan skema tersebut ya, mulai dari kontraflow, pembatasan sampai dengan delaying system. Tanggal 5 pukul 14.00 ya,
kita akan berlakukan skema one way, kontraflow, pembatasan barang, ya, angkutan barang itu di jalur arah timur untuk one way dan kontraflow. Kemudian itu sampai tanggal 7 rencana. Ya. Kemudian tanggal 8 kita juga akan berlakukan hal yang sama mulai tanggal jam 8.00 sampai dengan 24.00. Tanggal 9 juga akan kita berlakukan, ya. Tentu ini semua kita akan lakukan sesuai dengan kondisi arus lalu lintas yang ada di pada saat itu, ya. Artinya kita sudah punya indikator kapan harus melakukan one way, kapan harus melakukan kontraflow, kapan harus melakukan delaying system. Ini ada indikator ini, ya, arus lalu lintasnya. Jadi ketika arus lalu lintas dalam 1 jam itu sudah mulai 5.000, ya, untuk Jakarta Cikampek, kita akan berlakukan kontraflow dari 1 sampai 3 lajur. Ketika di Cikampek sudah 2 lajur, kita akan berlakukan one way di Cipali. Sampai dengan Semarang. Begitu juga untuk ke arah Merak, ya. Juga kita akan melakukan delaying system ketika PC rasionya sudah 0,6 di pelabuhan, kita akan melakukan delaying system. Berarti ini semua situasional, ya Jenderal, melihat situasi yang ada di lapangan seperti apa. Menarik tadi Jenderal sempat menyebutkan tanggal-tanggal 5 sampai 7, kemudian 8 dan 9. Masyarakat ingin mengetahui data tersebut bisa diakses lewat mana, Jenderal? Bisa, silakan di kontak center Korlantas Polri di 15669, kemudian di IG Korlantas NTMC, di Twitter juga sama. Itu kita selalu update untuk informasi-informasi update di pada saat nanti operasi ketupat ini. Baik, begitupun dengan rekan-rekan media juga akan bekerja sama, ya Pak, untuk mensosialisasikan jadwal-jadwal kontraflow, kemudian juga one way dan ganjil genap. Jenderal tadi menyebutkan kemungkinan jika ada ganjil genap, masyarakat juga ingin tahu apakah jika melanggar nantinya akan dikenakan sanksi? Ya, tentu kita yang pertama, ganjil genap ini harus kita lakukan karena melihat simulasi ini kapasiti rasio masih cukup tinggi. Ya. Bagaimana nanti penegakan hukumnya? Pertanyaan kan gitu. Kita tidak akan melakukan putar balik. Ya, artinya tidak diputar balikan seperti yang lalu-lalu. Kita juga tidak akan menghentikan kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Kita juga tidak akan melakukan tilang manual atau tilang konvensional, ya, artinya tidak menghentikan kita. Kita akan memantau melalui etle nantinya, ya, melalui etle. Etle ini akan memantau terhadap pelanggaran-pelanggaran ganjil genap ini. Tentu nanti kalau nanti ada yang melanggar, kita akan berikan surat konfirmasi, ya, kepada alamat sesuai dengan STNK. Karena mungkin ini cutinya sampai tanggal 16, surat konfirmasi kita akan kirim setelah tanggal 16 nanti, ya. Sehingga tidak ada alasan bahwa surat itu sudah sampai cuman belum dibaca. Kan itu. Setelah kembali baru kita kirim. Baru dikirim, baik. Berarti begitu kembali sudah bisa baca suratnya jika melanggar, ya Jenderal. Kalau yang sudah kan betul seperti yang Jenderal katakan di pos-pos pantau begitu ada yang memantau kemudian diputar balikan pada saat zaman COVID, Jenderal, pada saat itu. Namun saat ini tidak, semuanya menggunakan elektronik. Begitu, Jenderal. Antisipasi yang akan dilakukan Polri jika terjadi overload baik di darat ataupun yang menuju ke pelabuhan, tadi ada delay system. Selain itu apakah ada lagi, Jenderal? Kita sudah menyiapkan contingency plan, ya, atau rencana kontingensi ketika contoh di pelabuhan terjadi cuaca ekstrim, kapal tidak bisa merapat, tidak bisa juga menyeberang. Kita akan melakukan rencana kontingensi tersebut. Kita akan keluarkan kendaraan, kemudian dari ASDP juga tidak akan menjual tiket, ya. Itu contohnya itu seperti itu. Kita sudah ada plannya untuk kontingensi, termasuk untuk kalau terjadi bencana banjir. Yang saat ini sedang terjadi juga, Jenderal, di Jawa Tengah. Kita selalu mengalihkan arus lalu lintasnya ke jalur-jalur alternatif yang bisa dilewati. Kita sudah punya peta yang rawan banjir maupun genangan, ya, di jalan tol maupun di jalan arteri.
kita sudah siapkan untuk rencana kontingensinya. Berarti masyarakat tugasnya tinggal memantau ya Pak pemberitaan begitu betul. terkait lalu lintas, mengikuti di media sosial di kanal-kanal milik Polri. Terakhir, Jenderal, himbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik, silakan. Tentu yang pertama ini dipersiapkan ya, perjalanan untuk mudik ini masih lama nih, kita bisa menjadwalkan kapan saya harus mudik, sesuaikan dengan tanggalnya tentu ya. Puncak arus ada di tanggal 6 dan tanggal 8. Nah, itu hindari atau kurangi lah ya. Artinya bisa nanti tanggal 5 atau tanggal-tanggal yang lain. Dan semuanya di tanggal 6, tanggal 8. Jadi buatlah jadwal untuk perjalanan. Kemudian yang utama kesehatan ya. Pastikan kesehatan dalam keadaan prima ya. Kalau tidak sehat jangan mengemudi. Kemudian persiapkan kendaraan yang prima juga sehingga tidak mogok, tidak ada hambatan di jalan ya. Sehingga ini juga memperlancar arus, tidak mempengaruhi kendaraan yang di belakangnya. Kemudian yang ketiga, ikuti arahan petugas ya. Tentu arahan petugasnya untuk kelancaran semuanya ya. Ikuti aturan yang ada, tidak memotong jalur, tidak siksa, tidak over speed ya. Kemudian tidak berhenti di bahu jalan. Sehingga perjalanan mudik maupun balik ini bisa lancar, aman, selamat dan nyaman nantinya. Dan jika lelah, istirahat di rest area ya Jenderal? Tentu ya, pada saat tadi tidak fit, lelah, istirahat. Ya, kalau rest area penuh, bagaimana? Silakan keluar dari gate terdekat ya, karena di luar di arteri sudah disiapkan juga rest area yang untuk lebih nyaman lagi di rest area di arteri. Baik, terima kasih kami ucapkan Jenderal atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa Polri TV, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Demikian perbincangan kami. Tetap jaga kesehatan, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, dan selamat mudik serta salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.